رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan dan memberikan kepada kita berkah umur, manfaat umur, sehingga kita semakin bertambah usia, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan ini semakin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan ini jadi ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah dan menjauhkan kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, karena kitab yang kemarin itu sudah hatam, Al-Mahmudat wal Madmumat, dan sudah banyak kitab-kitab yang telah kita hatamkan di dalam majelis ini, mulai dari kitab fikih, tentang fikih dulu At-Taqriratus Sadidah awalnya, kemudian setelah hatam Taqriratus Sadidah kita lanjut ke kitab Aqidatul Awam, setelah itu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatam itu kita baca kitab Ikhtisarud Dalail, terus hatam lagi kita baca kitab Qissatun Mufidah, hatam lagi kita baca kitab Al-Mahmudat wal Madmumat. Dan malam ini kita akan mulai membaca kitab namanya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Sebenarnya seperti apa yang saya kemarin sampaikan, rencananya itu kan kalau tidak hadis qudsi, tafsirnya Syekh Hamim tentang tafsir surah Yasin itu. Tapi cenderungnya atau munculnya itu ya kitab ini Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Itu bercerita tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jadi ilmu barokah manfaat, amin ya rabbal alamin. Kitab ini dikarang oleh Al-Muhaddis, seorang ahli hadis. Orang yang bergelar Al-Muhaddis itu, para jemaah, itu menghafal 300.000 hadis. Kalau hafal 100.000 hadis itu bergelar Al-Hafidh. Kalau hafal 300.000 hadis itu bergelar Al-Muhaddis. Kalau hafal seluruh hadis Rasulullah itu bergelar Al-Hakim. Ulama yang mencapai gelar Al-Muhaddis itu banyak, tapi yang mencapai gelar Al-Hakim, hafal seluruh hadis, itu cuma 2 orang, yaitu Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Ada yang tengah-tengah antara Al-Hakim dan Al-Muhaddis, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, bisa menghafal hadis sebanyak 1 juta hadis. Bukan hadisnya saja, itu dengan riwayatnya, dari siapa. Satu persatu hadis dia tahu. Ini riwayat ini, hadis ini saya mendapatkan dari ini dari ini dari ini dari ini, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hafal secara matan, tapi juga hafal secara sanad. Bukan hanya hafal lafaz hadisnya, tapi juga hafal dari siapa hadis ini diriwayatkan. Itu Imam Ahmad. Nah, ini yang mengarang bergelar muhaddis. Namanya Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Masih dapat zaman-zaman bapak, para jamaah ini masih dapat. Artinya hidup di zaman 2000-an. Beliau wafat tahun 2004. Beliau muridnya banyak di Indonesia, termasuk pimpinan Darul Dakwah sekarang itu, Buya Al-Habib Zain itu murid beliau, termasuk murid kesayangan beliau. Maka mudah-mudahan kita dapat barokahnya, dapat manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Banyak karya-karya beliau itu banyak. Tahun 2004 beliau wafat,
Itu 14 Ramadan kalau tidak salah. Tahun 2008 itu makamnya mau dibongkar, Pak. Kan dimakamkan di Ma'la, di satu komplek dengan makamnya istri Nabi Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mau dibongkar makamnya tahun 2008 karena di Mekah itu sudah menjadi kebiasaan setiap 4 tahun sekali itu kuburan dibongkar untuk diganti jasad yang lain. Karena sempitnya tempat di sana. Dibongkarlah makam Sayyid Muhammad, mau dipindahkan. Setelah dibongkar, orang yang membongkar ini pahamnya Wahabi, Pak. Jadi tukang bongkar kuburan itu punya paham Wahabi, yang dulu waktu hidupnya bukan hanya menyesatkan Sayyid Muhammad, tapi juga mengkafirkan Sayyid Muhammad. Karena kata Sayyid Muhammad ini dulu adalah orang kepercayaannya raja. Bahkan beliau punya kedudukan khusus di bidang apa gitu. Setelah beliau mengarang kitab yang menolak pemahaman Wahabi, yang Wahabi melarang sholawat, melarang cium tangan, melarang baca talqin, melarang perayaan maulid, maka beliau dikeluarkan, anggaplah dipecatlah dari kedudukannya. Jadi beliau korbankan semua jabatannya, beliau korbankan pangkat kedudukannya untuk membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Mekah. Wafat tahun 2008 itu mau dibongkar. Ketika dibongkar, atas izin Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, jasad Sayyid Muhammad itu utuh. Jadi tidak dimakan ulat. Bukan hanya utuh, Pak. Kukunya tambah panjang, jenggotnya tambah panjang. Berarti kan orang hidup, bukan orang mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian menyangka orang yang mati syahid, yang terbunuh di jalannya Allah atau mati syahid, itu amwata, mati. Jangan kau sangka mereka itu mati. Bal ahya, tapi mereka itu hidup, kata Allah. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhannya mereka diberi rezeki. Itu beliau. Maka luar biasa. Dapat 2 tahun berikutnya, tahun 2010, mau dibongkar lagi. Jasadnya tetap. Tahun 2012 yang ketiga mau dibongkar lagi, jasadnya tetap. Maka semenjak saat itu sepakat bagian yang menangani penggali kubur itu untuk tidak dibongkar lagi. Dan yang tukang gali kubur itu semenjak itu berubah pahamnya, yang dulu mengkafirkan Sayyid Muhammad sekarang menjadi orang yang sangat mencintai Sayyid Muhammad. Dulu yang dia berpaham Wahabi, berpindah pahamnya mengikuti pahamnya Sayyid Muhammad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ulama, Pak. Bukan hanya waktu hidupnya bisa memberikan petunjuk dengan orang. Udah meninggal, udah wafat, udah mati, masih bisa memberikan petunjuk kepada orang. Makanya itu ada istilah, kok kata orang-orang apa istilah dalam kitab itu, matu ka'ahya'u, mati tapi seperti hidup. Ada orang hidup tapi seperti mati. Ada juga orangnya sudah mati tapi seperti hidup. Itu Masya Allah luar biasanya. Maka mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Kedua, mudah-mudahan dengan kita baca kitab ini bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kitab ini, Pak, bukan hanya bercerita tentang keistimewaan Nabi Muhammad, tapi juga ada kaitannya dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini keistimewaan umat Nabi Muhammad yang dirangkai dengan, yang diambil dari ilmu fikihnya. Jadi ada fikihnya, belajar tentang ilmu fikih, juga belajar mengetahui tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita dapat barokahnya, amin ya rabbal alamin. Tapi ini para jamaah rahimakumullah, kitabnya sedang ya, tebal juga ini kitabnya. Jadi kalau nak dihatamkan ini lama tahunannya. Tapi mudah-mudahan insyaallah barokah manfaat. Umur sampai atau tidak sampai, yang penting belajar, yang penting ngaji, yang penting niat menghatamkan, itu aja.
sehingga nambah kita barokahnya. Mudah-mudahan nanti di akhirat berkat baca kitabnya beliau bisa dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan pertolongan beliau, dicintai oleh beliau, karena jelas apa yang kita baca ini pahalanya ngalir kepada beliau. Karena ketika kita baca kitab ini, amal jariahnya ngalir kepada beliau. Maka tentu kita semua yang baca kitab ini akan dapat perhatian daripada beliau. Nah, maka mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah rahimakumullah, selanjutnya nanti insyaallah malam Rabu yang akan datang sesuai dengan usulan kemarin salah satu jemaah kita itu, insyaallah nanti mulai malam Rabu yang akan datang, Bapak boleh cari-cari atau nanti saya minta tolong Pak Ahmad untuk fotokopikan, kita baca burdah dulu. Jadi sebelum kita baca kitab, kita baca burdah satu pasal aja. Jadi 10 kali pertemuan hatam. Kalau nak dibaca semua tak cukup waktu kita. Kita baca satu pasal, habis kita baca satu pasal, lalu kita baca kitab ini. Terus kemudian kalaupun para jamaah, kalau ibaratnya mau cari langsung kitabnya, bisa langsung ke Pontianak, cari aja namanya burdah, itu aja, kitab burdah. Kalau tak sempat, Bapak para jamaah kan punya HP, download di Play Store, klik yang namanya burdah, tapi cari yang tidak ada iklannya, biar ketika baca tidak terganggu oleh iklan. Kalau yang ada iklannya, baru pertengahan baca ada yang ganggu, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pembacaan burdah itu jadi barokah, tambah manfaat. Kalau satu pasal itu paling lama 5 menit satu pasal. Jadi mudah-mudahan tambah manfaat, tambah barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang enak tetap pakai kitab, yang enak itu lebih barokah pada kita. Cuma kalau belum sempat, di HP gitu banyak, Pak. Tinggal kita mau memanfaatkan HP itu bagaimana caranya, itu kita. Kalau kita isi yang begitu-begitu, maka tambah manfaat, tambah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini khosaisu ammatun lil ummatil muhammadiyah. Beliau ini meskipun saya tidak pernah ketemu dengan beliau, tapi sanad keilmuan saya nyambung kepada beliau. Beliau punya murid, Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair itu murid beliau. Syekhuna Kiai Maimun Zubair ini punya murid guru saya. Jadi nyambung di situ, guru ke gurunya. Khosaisu ammatun lil ummatil muhammadiyah, keistimewaan umum yang terjadi, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan, yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, raf'ul isri, yaitu diangkatnya beban-beban yang berat atau syariat-syariat yang berat. Wadzalika binassil Qur'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya. Siapa yang dimaksud umat Muhammad itu adalah mereka-mereka yang mengikuti rasulnya, an-nabiyya, yaitu seorang nabi, al-ummiyya. Ummiyya ini ada yang memaknakan, yang mengartikan tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Jadi Rasulullah itu lam yaktub wa lam yaqra, menulis tak bisa, membaca tak bisa. Tapi itu mukjizat Nabi. Kenapa? Karena kalau Rasulullah pandai menulis, nanti orang kafir Quraisy mengira Quran itu buatan Nabi. Kalau Rasulullah bisa membaca, maka orang Quraisy akan menuduh Rasulullah itu, Quran itu hasil meniru bacaan-bacaan dahulu. Maka Allah menjadikan Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, agar Quran itu tidak bisa dibantah kesuciannya oleh orang-orang Quraisy.
Ada yang mengartikan al-ummiyah itu bukan tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi memiliki sifat keibuan. Rasulullah meskipun laki-laki, tapi memiliki sifat keibuan. Apa sifat keibuan? Penyayang. Yang saking sayangnya kepada anaknya, terkadang ia mengorbankan dirinya. Seorang ibu itu rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Rela haus, yang penting anaknya tidak haus. Rela kedinginan, yang penting anaknya hangat. Gitu jiwa Nabi Muhammad SAW. Siap mengorbankan apa saja, asalkan umatnya selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang sifat-sifatnya umat Nabi Muhammad itu telah tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil sebelum Taurat dan Injil itu dirubah. Karena Taurat dan Injil itu sudah dirubah oleh pengikutnya, maka tidak lagi tertulis ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Jadi kalau bapak para jamaah sekarang cari kitab Injil misalnya, lalu nak bapak baca, nak pengen tahu sifat-sifat Nabi Muhammad yang disebut di Injil, tak ada sekarang, Pak. Karena Injil yang beredar sekarang itu hasil penulisan 4 orang. Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Itu nama-namanya, Pak. Injil yang beredar sekarang ini. Maka tak semurni dahulu. Ada Injil yang masih murni, tapi itu sudah disembunyikan, ditiadakan, tidak diedarkan. Namanya Injil yang ditulis oleh Barnabas, atau disebut dengan istilah Injil Barnabas. Terus kemudian Taurat begitu juga. Taurat yang sekarang masih dipegang oleh bangsa Yahudi atau orang-orang Israel, itu sudah dirubah. Mereka merubahnya sesuai dengan keinginannya mereka sendiri. Ciri-cirinya umat Nabi Muhammad itu yang disebutkan dalam kitab Taurat, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, merintah kebaikan, melarang kemungkaran. Wa yuhillu lahumul khaba'is, Allah halalkan wa yuhillu lahumut thayyibat, Allah menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan Allah haramkan bagi mereka perkara-perkara yang kotor. Nah, ini yang dimaksudkan beliau. Wa yadha'u anhum israhum, dan Allah membuang daripada umat Nabi Muhammad israhum, beban-beban yang berat dalam pundak-pundak mereka. Yang pertama, tilkal aghlal wal asqal kathiratun. Kemudian beliau menceritakan tentang beban berat umat-umat terdahulu yang tidak diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Syariat-syariat yang berat yang dulu pernah diterapkan kepada umat-umat terdahulu, tapi tidak Allah terapkan kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, qat'u mawdi'in najasah, yaitu memotong tempat yang terkena najis. Fa idza asabatin najasatu thawba ahadihim fa innahu alaihi ay yuqatti'ahu liyutahhirahu wa la yakfi ghusluhu. Pada zaman dahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, terutama pada zamannya Nabi Musa, umat Nabi Musa itu apabila terkena najis pakaiannya, maka untuk mensucikannya itu dia harus memotong pakaian. Wala yakfi ghusluhu, dibasuh tak cukup, tak hilang najisnya. Jadi ibaratnya kita pakai baju putih begini, terkena darah, maka mana yang terkena darah tadi itu, untuk mensucikannya harus dipotong, harus dibuang. Bajunya yang dipotong. Kalau dicuci tak cukup, tak bersih. Dibawa ibadah tak boleh. Kita ibaratnya buat baju, Pak, harganya 250. Terkena najis, terkena kotoran cicak, hidup di zaman dulu harus dipotong baju bapak itu. Tak peduli mahal ke tidak, apa ke bahasanya susah buatnya atau tidak, kalau sudah terkena najis harus dipotong. Wa qad za'ama ba'duhum, bahkan sebagian ulama itu menduga, annahu kana yajibu qat'u ma asabathu najasah walau kana minal jismi i'timadan ala zahir riwayah.
Bahkan sebagian ulama menduga kewajiban memotong yang terkena najis itu bukan hanya di pakaian, Pak, tapi di badan juga. Artinya kalau badannya terkena najis, maka kulitnya mesti dipotong. Bahkan ulama mengira begitu, karena zahirnya riwayat, luarnya hadis bercerita demikian. Wah, betapa beratnya dulu umat-umat terdahulu harus menjauhi dari perkara najis, Pak. Kalau terkena najis, repot. Yang susah, kalau ini terdapat syariat ini kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang susah itu saudara-saudara kita yang melihara ayam, Pak. Oh iya, kan pasti dia bermain dengan najis. Berapa badannya mau dikulit itu yang harus dipotong. Seandainya hidup di zaman dulu. Tapi karena Allah Ta'ala sayang dan cinta kepada umat Nabi Muhammad, hukum syariat yang berat-berat itu tidak Allah timpakan, tidak Allah syariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Terus, kanu idza asabal baulu jasada ahadihim qata'u ma asabahul baulu minhu. Hadisnya ini, sesuatu yang terkena kencing di antara jasad salah satu di antara umat-umat terdahulu itu, mereka akan memotongnya. Jadi misalnya terkena kaki, maka kulitnya dipotong, dikelupaskan. Ya Allah, itu beratnya syariat umat terdahulu, umatnya Nabi Musa. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dalam umat Nabi Muhammad, air adalah cara kita untuk menghilangkan najis. Satu-satunya cara yang bisa menghilangkan najis yaitu dengan air. Ada tidak dengan air, tapi khusus istinja. Najis yang keluar dari kubul atau dubur, dari dua jalan, itu cara mensucikannya. Benda yang bisa dipakai untuk bersuci ada dua. Bisa memakai air, bisa memakai sesuatu selain air, asalkan dia itu bendanya kasar. Yang kedua, bendanya itu bisa menghilangkan najis. Misalnya seperti tisu, tak apa-apa. Ada orang ceboknya pakai tisu, namanya istinja dengan selain air, boleh, tak mengapa. Tak perlu cebok lagi, Ustaz. Tak perlu cebok lagi. Misalnya Bapak ikut pesawat, sampai di pesawat, ketika pesawat terbang, Bapak pengen kencing. Tentu Bapak pergi ke kamar, ke WC-nya. Di WC-nya tak ada air, Pak. Jangan Bapak manggil pramugari, mana airnya, ini mana airnya. Tidak ada air. Itu Bapak hanya disediakan tisu. Maka Bapak ceboknya pakai tisu. Cuma caranya begini. Nah, ini prakteknya. Kalau cebok pakai tisu itu, jangan tisu satu begini, Pak. Langsung Bapak usap-usapkan. Ini dilipat dulu. Lipat dulu. Taruhlah jadi 4. Misalnya kita kencing lah gitu ya. Nah, ini kan ujungnya 4 nih, Pak. Ujungnya 4. Yang pertama pakai ujung ini. Jadi cukup di mana yang keluar aja, tempatnya, tempat keluarnya aja. 1. Terus kemudian lipat ini, Pak. Lipat, ambil dengan yang ini sampai 3 kali usapan. Nah, gitu caranya, bukan 1 kali usapan, ambil 1 tisu malah diusap-usap 1 kali, tak cukup. 3 harus 3 kali usapan. Kalau kita laki-laki, kalau perempuan ditengok. Kalau dia masih gadis, maka istinja memakai tisu bisa. Tapi kalau dia sudah bersuami atau dia sudah menikah, maka dia tidak bisa istinja pakai ini. Nah, apa sebabnya? Nanya dengan ibu-ibu, Pak. Itu sebabnya, ibu-ibu yang tahu. Itu jadi yang boleh itu kalau perempuan yang masih gadis. Jadi istinja. Tapi kalau najis, Pak, najis biasa, maksudnya kotoran cicak, kotoran ayam, kita ngilangkan pakai tisu tak boleh. Misalnya
di tikar kita, taruhlah di karpet begini, ada kotoran cicak, diambilkan tisu, dipegang, dibuang. Ini tak suci, Pak. Ini tak suci. Maka misalnya ini lagi yang biasa terjadi di masjid-masjid. Akan ada tuh Pak, disediakan apa tuh tempatnya tuh dengan kuasnya tuh. Yang boleh dibersihkan pakai kuas itu yang kering. Kalau basah tak bisa, Pak. Ini tak dipilih mana kotoran cicak, yang kering, yang basah, pokoknya dibersihkan semuanya. Dalam madhab Imam Syafi'i tak bisa. Jadi kalau masih basah, itu bagusnya kita ambil tisu, buang, habis itu ambil lagi, kita gosok-gosok, curahkan air. Tak usah banyak-banyak, sikit ya di mana tempatnya tadi itu. Baru kita keringkan. Gitu juga cara mensucikan kotoran binatang atau najis yang ada di lantai rumah. Lantai rumah kita porselen. Rumah kita porselen. Ada kotoran najisnya, ada kotoran ayam, ada kotoran cicak. Maka cara mensucikannya jangan seperti dulu kita waktu lantai papan. Kok waktu rumah kita lantai papan kan enak, Pak. Ambil kan dicurah gitu, langsung kan ngikut itu semua. Kalau lantai kita porselen, langsung kebetulan pas di tengah-tengah ruangan tamu. Diambilkan air satu timba, dicurahkannya semua. Barulah dipel begini, najis semua itu, Pak. Najis semua. Maka dengan majunya kehidupan, keilmuan kita tuh mesti juga harus maju. Maka caranya kalau di porselen itu ambil tisu atau ambil kertas atau ambil kain, buang lo najisnya. Habis itu sampai tidak terlihat, baru kita curahkan tempat tadi yang ada kotorannya aja, tak usah seluruhnya. Baru kita keringkan. Nah, itu yang mesti kita pahami. Ada juga istilah begini orang, kalau kotoran cicak itu terkadang dia cara mensucikannya itu. Jadi misalnya ada kotoran cicak di lantai porselen kita, ambil kain, di kainnya itu dibasahkan, Pak. Udah dibasahkan, diambil kotoran cicaknya tadi, habis itu digulung, diusap lagi, digulung lagi, diusap sampai 3 kali. Itu tempatnya tetap tidak dikatakan suci. Kenapa? Karena belum mencurahkan air. Dalam mensucikan najis yang diajarkan oleh para ulama tentang umat yang disebutkan Imam Syafi'i, air itu mesti dicurahkan. Semakin kesini zaman semakin maju. Dulu orang cuci, Pak, belum ada mesin cuci. Kok kotoran semuanya ada di bak, ditaruh, dibawa ke parit. Enak kok cuci di parit. Mau kencing anak kita, semuanya bercampur di situ, karena di parit dah hilang semua najisnya. Airnya banyak. Sekarang dengan kemajuan teknologi, istri kita minta dibelikan mesin cuci. Dibelikanlah sama bapak. Teknologinya maju, kehidupan maju, tapi keilmuannya belum maju. Akhirnya cara mencucinya macam cuci di parit. Punya anak kecil, kencing di celananya, dikumpulkan semua, masukkan air ke dalam mesin cuci, masukkan deterjennya. Udah begitu, dimasukkan semua. Kain kita, songkok kita, baju kita, campur dengan celana anak kita yang ada kecil. Maka semua busanya itu najis, Pak. Apalagi tak perlu dibilas, ada pengeringannya. Dijemurlah dia, tak ada dibilas, tak ada dihilangkan. Dibawalah sholat sama kita, dibawalah ibadah sama kita, padahal itu pakaiannya belum suci, bajunya belum suci, dikarenakan salah paham tadi. Maka mestinya harus dipisahkan dulu, harus dibersihkan dulu. Mana celana anak kita yang najis tadi itu disuruh bersihkan dulu.
baru masukkan ke dalam mesin cuci. Kalau masih najis dimasukkan ke dalam mesin cuci itu semuanya jadi najis, Pak. Nah, itu yang mesti dipahami. Jadi majunya teknologi, majunya kehidupan, tapi mesti juga pahami dalam masalah najis ini. Kemudian dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW dalam perkara najis ini yang mesti kita pahami, dalam tubuh kita nih, Pak, ada yang najis, ada yang tidak. Tidak semua barang kotor itu disebut najis. Tapi kalau najis pasti kotor. Kalau disebut kotor belum tentu najis. Contoh, yang najis dalam diri kita ini pertama darah. Kedua, nanah, najis. Ketiga, kencing. Keempat, kotoran. Kelima, air liur yang kita tidur tak pakai bantal. Itu najis. 5. Daki, tak ada najis. Ingus, tak ada najis. Ludah, tak ada najis. Nah, jadi tadi itu yang 5. Kotoran hidung, tak ada najis. Bahkan orang nyebutnya meskipun disebut macam tai lalat itu, bahkan tai itu, tai lalat. Tapi kan tidak najis itu. Meskipun namanya begitu. Karena sebutan aja. Sebutan aja. Sebutan aja itu bukan betul-betul kotorannya lalat. Orang nyebutnya tai lalat aja. Itu tidak najis. Jadi yang najis itu kotoran hidung tidak najis, kotoran telinga tidak najis, kotoran mata tidak najis, kotoran gigi tidak najis. Yang najis itu tadi darah, nanah, kencing, kotoran, terus kemudian air liur, orang yang tidur tanpa pakai bantal. Tapi kalau pakai bantal, enggak, Pak, tidak najis. Karena kalau tak pakai bantal, logikanya kata para ulama itu keluar dari dalam perut, maka dihukumi najis. Selain itu dalam diri kita tak najis. Dan perkara yang dianggap najis itu, Pak, adalah perkara yang di dalam, yang di luar. Kalau di dalam tidak. Kita sholat ini pasti bawa najis. Darah kan dibawa kita. Tapi tak mengapa, karena di dalam. Yang mesti harus disucikan itu di luar. Kemudian najis tidak hanya bercerita di situ. Ada namanya najis ma'fu. Ada najis ghairu ma'fu. Ada najis itu dimaafkan, ada najis itu tidak dimaafkan. Ada orang terluka. Akhirnya diperban, Pak. Kan darahnya keluar tuh kan? Keperban tadi. Kita sholat. Bagaimana sholatnya kita itu? Kan darah najis. Dan darahnya keluar. Kata ulama, ma'fu. Dimaafkan. Karena kita tak bisa menghindari itu. Dimaafkan. Terus ada lagi yang ma'fu itu, dimaafkan itu, lalat mati di dalam kopi kita, itu juga ma'fu. Dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena lalat itu tidak berdarah. Jadi ada najis yang dimaafkan, ada yang najis tidak dimaafkan. Setelah mengetahui mana yang dimaafkan, mana yang tidak dimaafkan, naik ke level berikutnya. Ada namanya najis itu yang berat, disebut mughalladhah. Najisnya anjing, babi, dan keturunannya. Jadi bukan dua, Pak. Bukan hanya anjing dan babi, tapi anjing, babi, dan keturunannya. Kok ada sebut dan keturunannya? Seandainya dalam kitab ada seekor babi misalnya, dia bersetubuh dengan seekor kambing, babi jantan dengan kambing betina, akhirnya melahirkan si kambing betina tadi, berbentuklah kambing, tapi hasil dengan babi. Pertanyaannya, kambing suci, babi najis, anaknya ikut yang mana? Kata ulama, ikut yang najis. Biar dia bentuknya kambing, Pak. Nah, dia tetap disebut najis, ikut dengan bapaknya. Tapi tidak terjadi
seandainya ada anak kambing menyusu kepada anjing betina atau babi betina. Susu babi kan najis, susu anjing najis. Tapi ada anak kambing dari kecil nyusu dengan anjing atau dengan babi. Pertanyaannya, kambingnya jadi najis atau tidak? Kata ulama, tak jadi najis. Kan aneh kan? Tapi kalau lahir hasil dari kambing dan babi tadi itu, meskipun anak yang kecil tadi nyusu dengan kambing, maka tetap dihukumi najis. Tapi seandainya ada anak kambing asli, hasil dari kambing, nyusu dengan anjing dan atau babi, maka statusnya tetap suci, tidak najis. Itu pembahasan najis. Terus kemudian yang kedua, ada namanya mukhaffafa. Mukhaffafa itu kencingnya anak kecil laki-laki. Anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali air susu ibunya. Rasa saya zaman sekarang dah susah yang ketemu begini. Karena anak kita baru umur seminggu udah SGM minum. Udah makan apa tuh? Ya Allah. Udah makan bubur, betul. Ini belum makan kecuali susu ibunya. Yang ketiga, mutawassithah. Selain itu, tidak berat, tidak najis, tidak ringan. Artinya sedang dalam mensucikannya. Kencing kita, kotoran kita, air liur, darah, nanah, itu semuanya namanya mutawassithah. Mutawassithah dibagi menjadi 2. Ada hukmiyah, ada ainiyah. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Nah, maka cara mensucikannya seperti yang tadi disebutkan. Kalau ada najis, maka mesti kita buang dulu najisnya. Setelah dibuang najisnya, hilangkan bekas-bekasnya. Setelah sudah tidak ada bekas dan najisnya, baru kita curahkan dan kita keringkan. Yang problem ini Pak, kalau anak kita kencing di lantai porselen di rumah kita. Kan itu susah, bila nunggu nak kering itu. Maka solusinya Bapak cari kain. Kain yang Bapak tak pakai, tutupkan dulu sampai kering. Kalau udah kering, Bapak gosok-gosok, udah tak ada bekasnya, baru Bapak siram. Curahkan air, baru dipel atau dikeringkan. Kalau masih ada benda najisnya, lalu kemudian Bapak curahkan dengan air, maka najis semuanya. Nah, itu yang mesti kita pahami dalam najis. Ternyata Allah sangat menyayangi umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita tak bisa membayangkan Pak, kalau hidup di zaman dahulu, di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu, macam mana kalau kita terkena najis? Harus memotong pakaiannya, harus memotong kulitnya, tapi tidak terjadi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa dihaturkan, mudah-mudahan barokah manfaat, mudah-mudahan berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi sebab kita semua nanti digolongkan bersama ulama-ulamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika